tanda panah ini. Oke, baik. Silakan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Ibu Salma Anama dari Luwuk Banggai, tempat tugas SDN 5 Impres Luwuk. Oh, Lubang ya. Jadi sebelum kita masuk pada pemaparan materi, kita bergoyang-goyang dulu supaya badan terasa rileks ya, karena kita tahu sudah beberapa hari ini kita dibebani dengan tugas-tugas yang menyenangkan walaupun agak ngantuk-ngantuk sedikit. Iya. Jadi Bapak Ibu kita bisa dimulai sekarang? Bisa. Jadi saya sudah contohkan seperti tadi, tinggal Bapak Ibu yang melaksanakan, nanti saya yang menyanyi. Mudah-mudahan suara saya itu bisa menghibur Bapak Ibu. Iya. Jadi dimulai. Boleh. Terima kasih. Mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ini luar biasa. Memang kepala sekolah penggerak itu harus selalu semangat bergerak. Semangat. Ya. Baiklah, saya akan memulai pemaparan saya. Tapi sebelum itu, saya meminta Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri dulu agar kita sama-sama tahu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, seperti itu. Disilahkan dari Pak Ketua. Disilahkan, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ari Gunawan dari SD Negeri 106206 Sidodadi, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Dilanjut lagi dengan yang dari Sulawesi Utara, yang Bapak-Bapak dulu. Iya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Nama saya Rusti Menumpil, unit kerja SD Gemim 02 Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Lanjut dengan yang sekabupaten dengan saya. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Iya, Pak. perkenalkan, nama saya Hamdi Japong, tempat tugas SD Imprespo, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, lanjut pada yang ibu-ibu, yang ibu dari Aceh dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslamia, unit kerja SD Negeri Munasa Pante, Kecamatan Butong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut yang dari Sulawesi Utara. Ibu di jalan ini. Saya ya. di jalan. Silakan. Apa-apa. Ya, silakan. Ya, Silakan memperkenalkan diri. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
Perkenalkan, nama saya Alce Frida Waluko dari unit kerja saya SD Negeri 115 Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih Ya. Bu Alce. Terima kasih Bu Alce. Dan yang Ya. terakhir, Saya silakan. terakhir. Ya, Berlis. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alserli Songko. Panggilan akrabnya Serli. Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk Utara. Unit kerja SD Impres Leoknyo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu yang saya cintai dan sangat saya banggakan, setelah tadi kita sudah perkenalan, baiklah kita masuk pada pemaparan materi. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kenapa saya langsung pada prinsip, tidak membahas dulu konsep, karena memang saya ingin bagaimana penekanannya pada prinsip-prinsip alur tujuan pembelajaran tersebut. Seperti kita tahu, prinsip... Baik Bu, materinya Bu, izin Bu, materinya. Masukkan dulu. Ya. PowerPoint-nya Bu. Belum kelihatan ya Pak? Belum Bu. Belum. Hilang lagi ya? Belum Bu, diulang Bu, diulang. Ah. Oke. Ya, ada dulu. Sudah? Keluar lagi Bu. Oh, keluar lagi. Iya. Kenapa suka masuk keluar ini? Agak bandel. Keluar masuk bukan dia. Biasa anak-anak nakal, Bu. Sudah ya Pak? Oke. Nah, kita masuk. Silakan Ibu. Ya baiklah, saya kembali lagi tadi. Pemaparan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu prinsip penyusunan alur pembelajaran. Seperti kita tahu, prinsip penyusunan alur pembelajaran itu ada 7. Yang pertama, sederhana dan inovatif, adaptif dan fleksibel, operasional dan aplikatif. Yang keempat, esensial dan kontekstual. Yang berikut, kelima, berkesinambungan. Yang keenam, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Yang ketujuh, merdeka belajar. Penyusunan alur tujuan pembelajaran itu yang pertama tadi, sederhana dan inovatif, adalah perumusan alur tujuan pembelajaran dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna pembaca atau pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Esensial dan kontekstual, memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu, juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Berkesinambungan antara fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi.
pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Serta dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta P3, yaitu beriman, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Merdeka belajar. Prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar, antara lain: 1. Memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya, kecepatan belajar, gaya, dan minat. Ketiga, mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Operasional dan aplikatif. Rumusan ATP memvisualkan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Adaptif dan fleksibel, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran, serta ruang lingkup pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ada hal yang perlu diingat. Perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dan merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran, baik formatif maupun sumatif. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, yaitu ada 7. Yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang di dalamnya itu terdapat 6 fase capaian pembelajaran, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan kelas 6, fase D untuk kelas 7, 8, dan 9, fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau subelemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Jadi itulah tadi
pemaparan yang dapat saya sampaikan, disilakan kepada Bapak Ibu yang mau menanggapi atau bertanya, disilakan. Siap, Bu. Ya, silakan Bu As. Iya. Baik, terima kasih Bu Salma atas kesempatannya. Setelah saya memperhatikan paparan Ibu tadi dari pertama sampai akhirnya, sudah cukup jelas di situ dengan penjelasannya. Namun yang sedikit membingungkan saya di dalam kelas, saat guru nanti menerapkan ini capaian pembelajaran ini kan ada fase-fasenya. Nah, saat kita telah menentukan fase mana dan berada di mana siswa itu kemudian masih diajarkan di dalam satu kelas, cuman pengelompokan saja. Bagaimana ini saat menyajikan pelajaran? Dia itu fasenya berbeda. Saat penyajian pelajaran itu apakah ambil materinya lagi nanti yang sama atau mula fase ini? Iya, terima kasih Bu. Ini juga saya akan coba menjawab. Kalau Ibu belum puas, nanti ada teman-teman yang bisa menambahkan. Ini juga yang dari kemarin, bahkan kemarin dulu, sampai hari ini yang berkecamuk di benak saya. Tapi yang saya bisa tanggap dari penjelasan-penjelasan ini menurut saya, apabila di dalam satu kelas itu, seperti di fase A itu berarti kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang naik kelas 3, berarti kelas 3 itu berarti fase B. Jika nanti pembelajarannya itu atau capaian pembelajarannya itu belum mampu, siswa tersebut belum mampu untuk berada di fase B, itu menurut saya siswa tersebut tetap dibelajarkan di kelas 3. Namun pemberian materi itu agak dibedakan dengan yang capaiannya itu sudah ada di fase B. Misalnya mungkin yang di fase B itu tetap pada pelajaran yang sama, misalnya mungkin di kelas 3 itu yang diajarkan hari itu mungkin matematika misalnya ya, perkalian. Nah, anak yang tadinya yang belum sampai pada level itu, ya bisalah dia tetap diberi pembelajaran, tapi masih yang sesuai dengan yang ada di fase di bawahnya, yaitu mungkin di fase 1 atau 2. Jadi bisalah dia diberikan penjumlahan. Kan mungkin dari diberikannya penjumlahan berulang-ulang itu, dia akan tahu, oh yang ini yang perkalian, kan perkalian itu adalah penjumlahan berulang, itu barangkali yang menurut saya. Ya, terima kasih Ibu, jelas. Kalau ada yang bisa tambahkan silahkan Pak, Ibu. Ya, sudah jelas. Baik, Bapak Ibu, sedikit menambahkan ya. Iya, silakan terkait Pak. dengan fase. Coba Ibu yang fase tadi Bu, slide yang tentang fase. Jadi saya memang sama seperti Ibu Salma, masih belum ketemu nih titik pelaksanaannya ini ya, pelaksanaannya. Namun sudah ada sedikit gambaran bahwasannya pada alur tujuan pembelajaran ini disusun di alur ini untuk 2 kelas. Untuk 2 kelas. Contoh fase A, kelas 1 dan kelas 2 kan gitu. Kemudian dari satu alur ini, dari satu fase ini diperuntukkan bagi siswa kelas 1 dan 2 jika di dalam kelas 1 ada nanti akan terjadi beberapa tingkatan dan guru akan mengajar dengan berbagai layanan antara siswa yang mungkin kemampuannya di bawah dan kemampuan yang di atas. Jadi guru di sini lebih ekstra lagi gitu ya. Jadi ketika nanti siswa kelas 1 sudah mampu mempelajari
PASE tujuan pembelajaran untuk kelas 2, kenapa tidak gitu. Itu mungkin yang saya tangkap dari PASE ini. Jadi nantinya guru yang tadinya hanya fokus pada satu tujuan pembelajaran, setelah ada PASE ini, setelah kurikulum sekolah penggerak ini tersusun melalui alur pembelajaran dalam satu kelas itu, akan terdapat beberapa alur pembelajaran yang melayani beberapa siswa, beberapa kelompok siswa gitu. Mungkin itu pemahaman saya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, itu juga ya. Saya juga pikiran saya itu seperti Pak Ari. Karena memang kita tahu dengan adanya sekolah penggerak ini, kalau yang simbolnya itu Merdeka Belajar, ya mungkin seperti itu. Jadi kita tidak fokus untuk mengejar target kurikulum, tapi benar-benar difokuskan untuk capaian pelajaran, capaian peserta didik. Ya, seperti itu barangkali, Pak. Iya. Masih ada barangkali? Pak Rusdi mungkin menambahkan. Ya, benar sekali, Pak, Ibu. Kan nanti kan prosedurnya bahwa pada awalnya kan kita melaksanakan asesmen diagnostika. Ya, betul. Nanti kan setelah melaksanakan tes asesmen diagnostik, maka akan terdapat gambaran tentang baik dari sisi karakter yang non kognitif maupun dengan kognitifnya, nanti akan tergambar. Kemudian kan dapat gambaran pula bahwa ada peserta didik yang punya kemampuan yang mungkin lebih dari rata-rata, dan ada peserta didik yang kemampuannya di bawah. Kan sudah kita ikuti dalam pelatihan ini bahwa bukan berarti kelasnya turun kan, atau bukan berarti dia kelasnya naik, tetapi tingkatan pembelajarannya akan mengikuti tahapan fase itu. Kalau mungkin dia hanya bisa, mungkin walaupun di fase B, tapi dia kemampuannya ternyata ada di fase A, maka pendekatan, strategi, metode, model pembelajarannya yang nantinya akan diterapkan adalah yang fase A, karena kemampuannya memang di A, walaupun memang dia di kelas itu, tetapi di sini kan tetap ada kerjasama dengan guru yang terkait. Jadi tetap diciptakan kondisi yang mau saling kita saling membantu, karena memang fokus seperti dibicarakan tadi, fokusnya adalah kepada peserta didik. Selama peserta didik itu tidak ada perubahan yang mendasar atau capaian pembelajaran dalam kompetensi dalam capaian pembelajaran tidak tercapai, maka terus ada perjuangan-perjuangan bagi kita supaya betul-betul tujuan dari tiap fase itu tercapai. Demikian. Ya, terima kasih. Masih ada, Pak? Silakan Bapak Ibu. Masih ada beberapa menit lagi. Ya. Dari Pak Hamdi barangkali, silakan. Siapa tahu ada trik-trik. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya penampilannya Ibu tadi saya apresiasi baik, dan masukan tadi dari teman-teman saya kira sudah baik sekali. Jadi itu mengenai PASE. Jadi walaupun anak misalnya di PASE A, walaupun anak itu sudah ada misalnya di kelas 2, tapi misalnya tingkat kemampuannya masih di taraf kelas 1, berarti kita tinggal menyesuaikan strategi pendekatan kepada anak yang bersangkutan. Itu saja intinya barangkali. Iya. Dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, jadi ini berarti menuntut para teman-teman guru kita harus benar-benar kerja keras ya demi peserta didik. Kalau yang seperti pembelajaran yang kemarin ini, kan kita tahu bersama banyak guru-guru itu yang mengajar cuma fokus pada buku, bukan pada peserta didik. Semoga dengan adanya sekolah penggerak ini
image daripada guru-guru itu berubah. Dari yang tadi berfokus pada buku, bisa benar-benar fokus pada peserta didik. Masih ada barangkali? Sudah cukup sepertinya. Sudah. Silakan ditutup, Ibu. Oh iya. Jadi itulah tadi pemaparan materi saya, yaitu penyusunan alur tujuan pembelajaran. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa menambah wawasan buat Bapak Ibu, wawasan juga untuk kita semua, demi mensukseskan visi misi pendidikan Indonesia. Kiranya cukup sekian, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.